Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, sobahul khair, kaifa halukum. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 tentang keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian dari tumbuhan. Pola pembelajaran kita kali ini yaitu melalui video. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, antum dapat mengetahui keseimbangan lingkungan. Yang kedua, antum dapat mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Hayya nahtadim fi hadas soba naftahu bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk penjelasannya kita perhatikan penjelasan berikut. Sebelum melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan sedikit mengulang materi kita yang kemarin tentang budidaya tanaman padi. Nah, ternyata tanaman padi ini banyak sekali tahapan-tahapan sampai menjadi beras, kemudian menjadi nasi yang kita makan. Nah, padi merupakan salah satu kebutuhan pokok kita. Ini berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. Dan keseimbangan lingkungan juga berkaitan dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menjaga keseimbangan lingkungan agar apa yang menjadi kebutuhan kita tetap terpenuhi. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. Yang pertama, menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, menjaga kelancaran saluran irigasi. Yang kelima, penggunaan beras sesuai kebutuhan. Yang keenam, penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Nah, itu tadi upaya-upaya yang harus dilakukan agar ketersediaan pangan kita terus terjaga. Materi selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi dan peran masing-masing, dan ini dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kita berbagai macam tumbuhan dan dapat kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita. Baiklah anak-anak ibu, kita memasuki bagian tanaman yang pertama, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah menyerap air dan menyerap bahan makanan dari tanah. Akar terbagi menjadi dua, ada akar serabut dan ada akar tunggang. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap akar. Bagian yang ketiga dari tumbuhan adalah daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian keempat dari tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna.
sempurna. Kalau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dengan butik secara bersama-sama dalam satu organ. Kalau bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satunya saja. Ada 4 bagian utama dari bunga, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan butik. Bagian kelima dari tumbuhan adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika kecambah. Nah, kemudian bagian terakhir dari tumbuhan adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Nah, itu tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada 6 upaya yang harus dilakukan agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Yang kedua, bagian-bagian tumbuhan ada 6. Yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, kelima buah, dan yang keenam biji. Nah, semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Untuk latihannya, nomor 1, tuliskan upaya-upaya yang harus dilakukan agar ketersediaan pangan terus terjaga. Nomor 2, tuliskan bagian-bagian dari tumbuhan. Nomor 3, apa fungsi dari akar, batang, dan daun? Tetap semangat mengerjakan latihannya ya soleh-soleha. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.